warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Juharniati SPD, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari UPT SPF SMP Negeri 21 Bulukumba, Kabupaten Bulukumba. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Marlina, guru matematika kelas 8 di UPT SPF SMP Negeri 21 Bulukumba dalam kegiatan percakapan praobservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ibu? Baiklah Bu, hari ini kita akan melakukan percakapan observasi. Sebelum nanti saya memantau kegiatan observasi kelas, pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas ya Bu. Adapun tujuan diadakan supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di dalam kelas. Jadi hari ini Bu, kita akan melakukan percakapan operasi yang tujuannya yaitu agar Ibu lebih siap, lebih semangat dan lebih percaya diri untuk memberikan pembelajaran di kelas yang berpihak pada murid sesuai dengan bakat dan minatnya Bu ya. Ya, jadi untuk itu Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Marlina. Oh ya Bu, yang pertama Bu, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai di kelas? Baik, terima kasih. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kami capai di sini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran melalui tanya jawab dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan pengertian relasi. Kemudian yang kedua, menemukan contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menyajikan suatu relasi dengan diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurutan, serta menyatakan suatu relasi yang terkait dengan kejadian sehari-hari. Oh, jadi ada 4 ya Bu, tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai. Nah, selanjutnya Bu, bagaimana era pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan di observasi? Adapun area pengembangan yang saya akan lakukan yaitu di area pengetahuan dan area keterampilan. Di mana area pengetahuan ini siswa menjelaskan relasi, apa itu pengertian relasi, kemudian contoh relasi, kemudian penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan area keterampilan yaitu siswa mampu menuliskan kesimpulan tentang materi relasi dan fungsi. Oh iya Bu, baik Bu. Nah selanjutnya Bu, saya ingin mendengar bagaimana Ibu merancang pembelajaran Ibu di kelas. Misalnya strategi pembelajarannya bagaimana, modelnya seperti apa, dan metode pembelajarannya Bu. Baik, adapun strategi pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan penerapan KSE atau kompetensi sosial emosional sesuai dengan bakat dan minat siswa. Kemudian model pembelajaran yang di sini adalah pembelajaran saintifik, di mana metode pembelajaran ini adalah metode pembelajaran ilmiah dalam proses pembelajaran. Pendekatan yang berpusat kepada siswa supaya siswa mampu memiliki kapabilitas dalam berpikir kritis, ilmiah dan analitis. Oh iya, jadi metode pembelajaran yang saya lakukan adalah diskusi kelompok, presentasi kelompok, dan penugasan. Oh ya, jadi pembelajarannya Bu berhubungan dengan berdiferensiasi ya, dan kompetensi sosial ekonomi. Iya, SKS. Saya ingin mendengar Bu, bagaimana Ibu merancang pembelajaran di kelas, misalnya strategi pembelajarannya, model pembelajaran, dan metode pembelajarannya Bu. Baik, adapun strategi pembelajaran yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan KSE, kompetensi sosial emosional sesuai dengan bakat dan minat siswa. Nah, kemudian model pembelajarannya adalah pendekatan saintifik, di mana metode pembelajaran ilmiah dan proses pembelajaran pendekatan yang berpusat kepada siswa supaya siswa mampu memiliki kapabilitas dalam berpikir ilmiah, kritis dan analitis. Kemudian adapun model pembelajaran yang saya lakukan adalah diskusi kelompok. Metode pembelajarannya adalah diskusi kelompok, presentasi kelompok, dan penugasan. Oh iya Bu. Selanjutnya Ibu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas nanti Bu? Media pembelajaran yang saya gunakan adalah saya membagikan lembar kerja kepada siswa, kemudian alat perubahan yang saya gunakan adalah
jadi kapan waktunya Ibu akan melaksanakan pembelajaran ini, Bu? Misalnya hari apa, jam keberapa dan kelas berapa, Bu? Kebetulan jadwal pembelajaran saya itu pada hari Sabtu, jam pelajaran pertama dan jam pelajaran kedua. Oh iya, di Bu. kelas 8C. Oh iya, Bu. Jadi hari Sabtu, Bu, ya, jam 1 ke 2 di kelas 8C. Ya, jadi nanti tuh, Bu, kalau jamnya Ibu insya Allah saya akan datang ke kelas Ibu ya, untuk mengadakan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelasnya Ibu ya. Dan setelah Ibu selesai melaksanakan kegiatan observasi di kelas, maka kita akan melakukan percakapan yang terakhir ya, Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktis saya, Ibu ya. Ya, Bu, sebelum percakapan ini saya akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Jadi yang saya dapatkan pada percakapan kita hari ini itu saya sangat semangat dan percaya diri untuk mempersiapkan bagaimana nanti ketika observasi di kelas. Baik, Bu, terima kasih, Bu, atas waktunya yang telah bersedia meluangkan waktu untuk bercakap dengan saya di percakapan observasi. Sampai ketemu, Bu, di kegiatan observasi kelas hari Sabtu, Bu ya. Iya, Bu. Terima kasih sekali lagi, Ibu. Sama-sama Ya. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Sekian dan terima kasih dari saya, Juharliati SPD, calon guru penggerak angkatan ke-8 Kabupaten Bulukumba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, hari ini Ibu akan mengabsen. Bagaimana, sudah siap semua belajar? Siap, Bu. Baik, coba perhatikan teman-temannya yang tidak hadir hari ini. Rizky ya, tidak hadir. Iya. Siapa lagi? Isna. Baik, Isna. Sulfikar. Oke. Sulfikar ini kenapa? Alfa. Siapa lagi? Rivaldi. Baik. Saskia tadi juga ya? Oke. Kira itu baik anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan mempelajari tentang relasi dan fungsi. Nah, di relasi dan fungsi ini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Ya, setelah kalian belajar, nanti kita akan mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian relasi. Jadi sebentar, kalian sudah paham semua apa sih itu relasi. Kemudian yang kedua, menemukan contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari itu yang bagaimana? Kemudian menyajikan suatu relasi dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Jadi relasi itu bisa disajikan dengan 3 cara. Yang pertama, diagram panah, kemudian diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Kemudian yang keempat adalah menyatakan suatu relasi dan terkait dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Nah, sekarang saya sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran, ada tidak di sini yang sudah paham apa sih itu relasi? Relasi hubungan. Ya? Hubungan. Oke, ada yang lain? Relasi adalah antara dua himpunan A dan himpunan B. Himpunan A dengan himpunan B itu ada hubungannya ya? Masih ada yang lain? Safwan? Mungkin bisa? Yang lain? Oke. Nah, baik. Yang tadi itu temannya mengatakan bahwa hubungan antara himpunan A dengan himpunan B.
A dengan anggota-anggota himpunan B. Itulah pengertian relasi. Ada yang bisa memberikan contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira kalau misalkan relasi antara bangku dengan siswa, kira-kira itu hubungannya apa? Relasinya dalam bentuk apa? Saling membutuhkan. Ini tempat duduk ya. Nah, antara siswa dengan tempat duduknya itu adalah relasi. Adakah di sini siswa yang memiliki 2 tempat duduk? Tidak. Nah, itu juga disebut sebagai relasi. Apalagi selain tempat duduk atau kursi dengan siswa, mungkin ada yang bisa memberikan lagi satu contoh antara dalam kehidupan sehari-hari, hubungan berteman juga. Pertemanan, misalkan Safwan bersahabat dengan siapa namanya? Wiwi. Nah, itu juga hubungan, itu juga relasi. Kenapa? Karena bisa saling bekerja sama. Itu pengertian relasi. Kemudian contoh. Nah, ini saya berikan contoh di atas. Ada 4 orang anak beserta kegemarannya. Misalkan Ali gemar sepak bola. Kemudian Budi gemar sepak bola dan renang. Berarti dia memiliki 2 hobi, ya. Kemudian Chandra gemar voli dan renang, Dedi gemar catur. Pertanyaannya, dari pertanyaan di atas terdapat 2 himpunan. Himpunan A adalah himpunan anak. Siapa? Ali, Budi, Ali, ini Ali ya. Ali, kemudian Budi, kemudian Chandra, kemudian Dedi. Ini yang 4 anak ini disebut himpunan A. Kemudian hobinya ada yang sepak bola, kemudian renang, voli, catur. Ini adalah himpunan B. Ya, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lanjut. Kita akan menyajikan relasi ini dalam 3 cara. Cara yang pertama adalah diagram panah, kemudian diagram kartesius, dan himpunan pasangan berbuta. Ini selalu diingat ini bahwa penyajian relasi itu ada 3. Ada yang disebut dengan diagram panah, kartesius, dan himpunan pasangan berbuta. Sekarang diagram panahnya. Ini contoh lain lagi yang saya ambil. Jika A 1, 2, 3, 4, 5, B 0, 2, 4, 6, maka relasi kurang dari B. Kurang dari B itu berarti dia kurang dari sini. Misalkan 1 ini kurang dari 2 atau lebih? Kurang, makanya dikatakan 1 kurang dari 2, 2 kurang dari 4, 3 kurang dari 6, 4 dan 5 juga kurang dari 6, 1, 2, 3, 4, 5 kurang semua dari 6. Makanya dia double-double di sini. Ini bentuk diagram panahnya. Paham ya? Nah, sekarang diagram kartesius. Relasi antara himpunan A dan B dapat dinyatakan dengan diagram kartesius. Nah, anggota-anggota himpunan A berada pada sumbu mendatar. Kemudian ini yang disebut mendatar, ini yang garis datar, ya. Ini sumbu X namanya. Kemudian anggota-anggota himpunan B berada di sumbu tegak ini, Y. Karena kalau kita berbicara tentang diagram kartesius itu ada 2. Ada yang disebut dengan sumbu X, itu yang datar. Kemudian sumbu Y itu yang tegak atau yang berdiri. Relasi himpunan A dengan himpunan B ini dinyatakan dalam nokta atau dalam bentuk begini, ya. Nah, kita cari 1, 2, 3, 4, 5 ini semua ini. Kemudian himpunan B-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relasi kurang dari ini tadi sama dengan ini ya.
nomor 1 kami dari yang keempat perkenalkan nama saya Muhammad Arsya. Relasi kelompok 2 relasi yang keempat yang masing-masing ada jaksa. Mungkin ada kelompok lain 3. Oke, baik. Siapa kelompok yang mau maju? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah ada yang mau naik? Oke. Silakan. Dewi, Anastasia dengan yang di bawah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wika Natasha. Dan saya yang Mujibawati. Kami dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tabel 3.1 memahami relasi. Nomor 1 relasi, nomor 2 relasi, nomor 3 relasi, nomor 4 relasi, dan nomor 5 relasi, dan seterusnya termasuk relasi. Ya, mungkin ada kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan. Satu orang dari kelompok 1 mungkin ada yang mau memberikan tanggapan. Silakan, Rida. Samuel, silakan berikan tanggapan, atau dari kelompok 4 ada yang mau memberi tanggapan. Mengapa nomor 8 dikatakan relasi? Karena nomor 8 termasuk memiliki hubungan di antara himpunan A dan himpunan B. Ingat kelompok 1? Jadi di nomor 8 itu dia dalam bentuk diagram panah atau diagram himpunan yang masih ada tanggapan? Tidak ada lagi? Oke, baik. Sekian, terima kasih. Oke, sekarang luar biasa ya untuk kelompok 2, karena kelompok 2 sudah selesai. Mungkin masih ada lagi kelompok lain yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 mungkin, atau kelompok 3. Ayo, silakan kelompok 1. Atau kelompok 4 mau mewakili? Siapa namanya lagi?
3. Oke, terkait materi kita hari ini, ada anak-anakku sekalian yang bisa menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Satu orang yang mewakili. Ini, iya, silakan. Siapa lagi namanya? Suci. Oke, silakan Suci Ramadhani. Silakan. Relasi adalah suatu aturan yang memisahkan anggota himpunan anggota akademik. 2. Penyajian dari relasi ada 3 diantaranya. Ada 3 diagram diagram kartesius dan himpunan pasangan berhubungan. Oke, luar biasa ya untuk kesimpulan dari anak-anak Suci Ramadhani. Jadi bahwa pengertian dari relasi adalah menghubungkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Kemudian bentuk penyediaan relasi itu ada 3. 1. 2. 3. Himpunan pasangan berurutan. Nah, itulah kesimpulan dari materi kita hari ini. Baik, anak-anakku sekalian, sebentar Ibu kasih kita refleksi dulu ya. Saya mau tanya anak-anakku sekalian, bagaimana menurut kalian pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Ada yang bisa memberikan tanggapan terkait metode pembelajaran Ibu hari ini? Satu orang? Ada yang bisa memberikan tanggapan bagaimana metode pembelajaran Ibu hari ini? Apakah sudah baik atau perlu ditingkatkan lagi atau bagaimana? Oke. Sangat baik. Nah, oke, bagaimana lagi? Menyenangkan. Luar biasa. Kreatif, mudah dipahami. Oke, baik. Sekarang kita ice breaking ya. Kita ice breaking. Kita tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk tangan untuk anak-anak sekalian. Kita akan mengerjakan tugas mandiri ya. Yang tadi saya berikan itu adalah tugas mandiri yang nanti kalian akan kerjakan di rumah masing-masing. Nah, kemudian hari apa kita bertemu kembali? Hari Sabtu. Jadi hari Sabtu Ibu akan memeriksa tugasnya. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang fungsi. Apa itu pengertiannya fungsi? Oke? Oke. Baik, anak-anakku sekalian, sekian untuk pertemuan pembelajaran kita hari ini. Semoga bernilai ibadah apapun yang kita dapatkan hari ini, dan kita akan semakin semangat untuk belajar. Jadi anak-anakku sekalian, jangan pernah malas untuk menuntut ilmu, karena dalam Islam tuntutlah ilmu meskipun kita sampai ke negeri Cina. Ya, oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Marlina, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah kalau sehat, Bu. Ya. Baiklah, Bu. Beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah bercakap-cakap, Ibu, ya, percakapan pra observasi. Setelah itu saya masuk di kelasnya Ibu Marlina melakukan observasi. Nah, sekarang Ibu Marlina kita akan
bercakap-cakap lagi ya Bu. Ya, jadi percakapan kita hari ini mengenai pasca observasi yang saya lihat dulu di kelas Ibu waktu Ibu Marlina mengajar ya. Iya Bu, jadi ada beberapa pertanyaan Ibu Maria yang akan saya sampaikan. Siap. Ya, jadi yang pertama Bu, bagaimana Ibu Marlina melaksanakan pembelajarannya di kelas 8 dulu Bu? Terima kasih. Menurut pendapat saya sangat setuju dengan pembelajaran berdiferensiasi karena pembelajaran ini memberikan keleluasaan pada peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik tersebut. Ya, terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya ya Ibu, apakah proses pembelajaran yang Ibu Marlina laksanakan di kelas sesuai dengan yang telah Ibu rencanakan? Iya, alhamdulillah sudah sesuai Bu dengan yang saya rencanakan dan sudah berjalan efektif. Sudah tercapai tujuan pembelajarannya, kesiapan juga sudah kondusif, minat dan profil belajar peserta didik itu sudah sesuai dengan strategi penilaian yang juga sudah selesai. Ya, baik Bu. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, bisa mungkin Ibu Marlina menceritakan hal-hal positif atau hal-hal yang memuaskan bagaimana di saat Ibu melakukan pembelajaran di kelas Bu? Iya, hal-hal yang saya anggap positif atau yang memuaskan pada proses pembelajaran yaitu tujuan pembelajaran yang sudah tercapai, kemudian motivasi dan semangat peserta didik itu sudah lumayan, dan siswa itu antusias untuk bekerja sama, saling berkolaborasi antaranya. Oh iya Bu, baik Bu. Selanjutnya Ibu, apakah ada kesulitan-kesulitan yang Ibu Marlina hadapi di saat melakukan proses pembelajaran? Iya, tentunya ada kesulitan, yaitu yang pertama itu ada penyesuaian kebutuhan belajar, kemudian sumber daya yang terbatas, ya, kemudian adanya juga keterbatasan waktu yang membuat saya harus lebih cermat, kemudian harus cermat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Oh iya Bu. Selanjutnya Ibu, apa mungkin yang bisa Ibu Marlina lakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang tadi Ibu jelaskan kepada saya? Ya baik, saya mungkin akan mengadakan perbaikan pembelajaran, kemudian harus lebih memotivasi peserta didik, kemudian menyesuaikan cara mengajar saya, lalu melibatkan orang tua peserta didik. Oh iya Bu, bagus sekali Bu ya langkah-langkah yang Ibu Marlina akan laksanakan. Ya, jadi Bu, kalau saya identifikasi tadi proses pembelajaran bisa dikatakan bahwa Ibu Marlina ini sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan kompetensi sosial emosional, di mana intinya Ibu Marlina sudah menanyakan keadaan siswa, salam, berdoa, terus ada juga saya lihat tadi SBK-nya Ibu ya. Ya, terus di kegiatan intinya Ibu Marlina sudah memperlihatkan konten diferensiasi proses maupun diferensiasi khusus diferensiasi produk, di mana tadi banyak perwakilan kelompok yang naik mempresentasikan hasil kerja kelompoknya Ibu. Ya, jadi saya sangat mengapresiasi apa yang Ibu Marlina lakukan. Oh iya Bu, masih ada mungkin Bu ya pertanyaan terakhir yang akan saya sampaikan kepada Ibu Marlina. Apa atau langkah-langkah apa yang akan Ibu Marlina laksanakan pada pembelajaran berikutnya Bu? Iya baik, saya akan lebih meningkatkan strategi pembelajaran saya, entah itu konten, proses, ataupun produknya. Oh ya, terima kasih banyak Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Ibu Marlina telah meluangkan waktu hari ini untuk bercakap-cakap dengan saya. Sekali lagi terima kasih Bu. Saya ucapkan selamat melaksanakan tugas Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ini proses coaching supervisi akademik antara supervisor dengan guru yang supervisor. Alhamdulillah terbangun komunikasi yang baik. Ya, tentunya itu karena kemampuan dari coach bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan kepada apa yang menjadi temuan pasca observasi ketika laksanakan supervisi akademik di dalam kelas. Kemudian guru sudah mampu menyampaikan beberapa langkah-langkah yang telah mereka lakukan, mulai dari kegiatan
awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, tentunya di diferensiasi ini ada 3, ada konteksnya, ada proses, ada produk, dan tetap memperhatikan lingkungan belajar. Dalam hal ini harus ditahu bagaimana profil belajar murid, ya tentunya akan melihat gaya belajar dari setiap siswa yang kita ajarkan. Dan saya kira sudah diterapkan ini oleh guru yang diamati. Begitu juga saya lihat supervisor betul-betul lihai melihat bagaimana proses pembelajaran yang mereka laksanakan di dalam kelas. Kemudian yang terakhir, saya harapkan Ibu Garniati ini kedepannya ilmu ini bisa diimbaskan kepada guru-guru yang lain. Ketika itu di samping Barlina, saya harapkan Ibu juga bisa melakukan coaching supervisi akademik dengan guru-guru yang lain, dengan terlebih dahulu ada namanya pra observasi, disampaikan dulu guru-guru yang mau disupervisi,